Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kita ketemu lagi di Titik Balik Perubahan setelah kemarin kita absen ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Ini di mana ini Kang? Kok bagus tempatnya? Di rumah. Gampang lah, background. Oh, background tuh kirain asli. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin ya. Kemarin nggak bisa nggak bisa ada kelas karena kemarin dari Jogja. Terus kemungkinan nggak ada kelas itu juga hari Minggu, Sabtu masih ya. Minggu itu pasti nggak ada. Kemudian hari Senin ya juga nggak ada, itu saya masih acara di Jogja ya, di acara haulnya Mbah. Jadi Minggu sama Senin ya, minggu depan maksudnya, minggu besok ini sama Senin itu nggak ada. Oke, ini kita dissolving ego. Halaman mungkin 110, saya bukan sini, saya cariin. Mungkin 110 atau 100. Ya, 110. Kalau di buku aslinya itu, kalau di PDF saya 108. Untuk membatalkan dominasi konten mental. Orang perlu menghilangkan, orang perlu melampaui ilusi bahwa pikiran bersifat pribadi. Jadi kemudian bahwa pikiran itu berharga atau pikiran itu sebagai milik atau pikiran itu sebagai diri. Ya, pikiran itu sebagai diri. Seperti tubuh, pikiran dan isinya sebenarnya hanya produk ya, hanya form, bentuk-bentuk dari alam tampak. Jadi bentuk-bentuk dari alam tampak. Bukan diri kita gitu. Diri kita itu tak berbentuk. Tadi kita carikan model yang bagus untuk jelasinnya. Oke, jadi identifikasi diri sebagai tubuh, identifikasi diri sebagai pikiran itu memang tahapan ya, tahapan evolusi kesadaran.
Jadi masih dimensi 3 dan dimensi keempat. Bagi yang dimensi 3, dimensi keempat itu, saya adalah tubuh, saya adalah pikiran itu ya dianggapnya itu nyata. Benar. Ini kan dinyatakan itu keliru karena kan kita menggunakan asas non dual ya. Bahwa diri itu transenden ya. Transenden itu bukan yang tampak ini. Bukan yang tampak. Yang tampak ini dia terhubung dengan yang transenden. Dia terhubung. Tapi karena, atau kita bisa bilang yang tampak ini hanya lokalitas. Itu adalah lokalitas. Lokalitas dari transenden. Hanya saja memang lokalitas ini itu kemudian dijadi sekaligus diposisionalitaskan. Akhirnya kemudian tuh saya tubuh. Memang niscaya kan ada tubuh, ada pikiran itu kan, ada perasaan, ada lokalitas semacam itu. Tetapi kemudian lokalitas itu jangan diposisionalkan sebagai saya gitu. Jangan menjadi lokalitas itu. Itu maksudnya ya. Jadi produk dunia itu lokalitas. Semua yang kita lihat ini bentuk dari lokalitas. Jadi tubuh itu lokalitas. Keluarga itu lokalitas, budaya itu lokalitas, bisnis itu lokalitas, komunitas itu lokalitas, kota juga lokalitas, peradaban itu juga lokalitas. Nah, terhadap lokalitas ini jangan diposisionalitaskan. Jangan mengambil posisionalitas pada lokalitas ini. Karena ketika mengambil posisionalitas gitu, itu dia kena ilusi ya, ilusi. Dia kena sifat dualitas. Ya. Tetapi kan pengalaman kita mengambil posisi pada lokalitas ini kan sudah terus-menerus setiap hari. Nah itu yang harus dilarutkan ya, harus dibatalkan. Soalnya kalau lokalitas-lokalitas ini diambil sebagai posisionalitas, maka berarti lokalitas ini tuh menjadi ilah. Menjadi ilah atas diri kita. Nah itu kan, tapi memang kesadaran akan ilah ini kan kesadaran di dimensi 7 itu baru tersadari. Bagi yang dimensi 4, oh enggak apa-apa, ini kan hanya teori. Iya, tapi ada ilahnya itu. Ada ilah di sana. Itu yang tidak disadari oleh masyarakat ya. Bahwa ya dalam lokalitas itu kalau ilahnya belum selesai, itu lokalitas ini bisa jadi ilah ini. Ya, itu kan yang dikhawatirkan. Tapi pemikiran ilah itu kan hanya ada di yang mempersoalkan ilah itu kan hanya di masyarakat Islam itu. Hati-hati ilahnya, yang lain kan enggak ada konsep ilah kali atau bagaimana ya. Ya kan? Kalau di sains kan tidak mempersoalkan ilah. Yang penting hasil, ya kan? Kalau di masyarakat muslim itu ntar dulu, periksa dulu ilahnya. Justru itu yang paling penting. Ya kan? Jadi dalam praktek kebudayaan itu ya yang harus diperiksa ilahnya dulu. Ilahullah atau ilahnya itu wairullah. Itu kan perkara batini, ada kasat mata ilah itu. Akidah, bab akidah kan itu. Bab akidah. Nah itu yang kemudian tidak lagi menjadi, yang tidak difilter ya. Karena memang bab ilah ini
menjadi concern kalau sudah sudah dimensi 7. Kalau masih dimensi 5 itu enggak. Bukan itu yang pokok. Dimensi 6 itu bukan itu yang pokok. Dimensi 7 enggak, ilah ini, periksa ilahnya. Diperiksa ilahnya. Jangan-jangan tuh obat itu sudah menjadi ilah di hatinya, kan gitu. Ini kan perkara hati. Iya sih minum obat, tapi kalau tidak disadari obat itu jangan-jangan itu sudah menjadi ilah. Ya. Itu di dimensi 7 diperiksa. Kalau dimensi 6 itu baru persoalan nature. Dia nyebutnya nature. Perilaku itu nature 20, kan gitu. Ya kan? Itu dimensi 6. Tapi yang tidak disadari dimensi 6 bahwa pada nature itu bisa menjadi ilah. Makanya kan kalau persoalan ilah ini ada di awal itu mesti ada negasi, nafi. Ilah selain ilah Allah itu harus, berarti kan ketika orang membaca nafi isbat itu dia harus sadar sebelumnya ada ilah yang lain. Makanya harus di nafi. Habis di nafi baru diisbatkan yang hak. Kan tidak bisa langsung yang hak. Itu berarti ada yang ini, ada ilah yang lain. Ada yang sudah menjadi ilah, ya kan? Makanya harus di nafi, harus dikeluarkan. Nah, itu concern di dimensi 7 itu gitu. Concernnya. Oke. Jadi ini ya. Kalau dimensi 3 itu kegelapan itu disebut sebagai orang gitu. Dia menjadi seseorang. Kegelapan. Ya kan? Dia kegelapan itu hu. Kita ngomongin kegelapan. Nah, dalam dimensi 4 kemudian hu ini itu diorganisasi, dirapikan. Kalau kegelapannya segini, nanti dibawa kemana gitu kan? Jadi ada kontrol. Hu ini dikontrol lewat institusi. Kan paling tinggi di masyarakat itu kan institusi ya, udah paling tinggi. Karena itu untuk mengelola kegelapan melalui institusi. Ya kan? Yang melekat pada hu. Ya hanya seperti itu aja. Di dimensi 5 kemudian orang itu mulai bertanggung jawab atas konteks kegelapan. Jadi orang itu di dimensi 5, orang itu mulai bertanggung jawab atas semua konteks kegelapan. Ketika orang itu mulai bertanggung jawab atas semua konteks kegelapan, maka yang diperlukan itu bukan institusi. Yang diperlukan itu adalah guru dan ajaran untuk melampaui kegelapan itu. Bukan institusi. Yang dibutuhkan jiwa kita itu adalah guru dan ajaran yang membawa kita untuk melampaui kegelapan. Itu dimensi 5 itu mulai berguru. Kalau dimensi 4 itu masih enggak usah berguru. Ada polisi. Ada institusi yang mengatur kegelapan. Nah, dimensi ke-6 itu, kegelapan itu mulai belajar dilampaui. Dimensi ke-7 baru peragaan ilah yang hak. Itu nanti mulai peragaan kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan transendensi itu aslinya ya dari situ gitu. Jadi dimensi ke-5 itu kita butuh ajaran dan guru untuk melampaui kegelapan dalam jiwa kita. Karena apa yang
ada di luar itu cermin dari yang di luar itu memperlihatkan yang di dalam. Ya kan? Masa begitu? Iya. Soalnya kalau masih ada orang miskin, berarti keilahian, arojak itu belum terperagakan kan? Kalau terperagakan kan nggak ada yang miskin. Jadi makanya hamba itu sebenarnya, makom kehambaan itu tujuannya satu. Disebut hamba itu kalau memperagakan kemuliaan Tuhan. Itu hamba, makom hamba itu makom yang memperagakan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk memperagakan kemuliaan Tuhan itu, kegelapan itu harus selesai. Ya, kemudian di dimensi 6 itu, kan dimensi 5 kan butuh guru dan ajaran. Dimensi 6 itu ajaran itu sudah dipraktekkan. Ajaran itu sudah dipraktekkan. Jadi kegelapan itu kegelapan di alam tampak ya kan yang ini. Itu mulai dilampaui. Setelah dilampaui, nanti dia peragaan kemuliaan Tuhan. Jadi nanti terjadi transformasi sosial yang awalnya itu sekarang ini semuanya diurus oleh institusi, ya kan? Setelah peragaan kemuliaan Tuhan, enggak, urus masing-masing, jangan memberatkan institusi. Nah, terus kerjanya mereka apa? Ya biarin, nggak usah kerja. Ya kan? Nggak usah kerja. Mereka juga memperagakan kemuliaan Tuhan. Wong itu mereka lahir di dunia ini bukan menjadi polisi kok itu. Disuruh memperagakan kemuliaan Tuhan. Jadi polisi itu ya tidak cukup. Ya kan? Nah itu cara membacanya gitu ya, cara membaca. Di dimensi 3 kegelapan itu nggak tersadari. Nggak tampak. Ngomong namanya gelap. Namanya gelap. Iya, jadi nggak usah kita pajak yang kita bayar, pajak nggak apa-apa, tapi nggak usah buat ngurusin kegelapan. Ya buat piknik senegara gitu ya. Kita healing. Nah, buat kuliah nggak usah ngurusin soal anggaran orang penjara gitu ya. Nggak ada lagi penjara di Indonesia. Kenapa? Kegelapan itu diurus masing-masing. Karena sudah ada ajaran dan gurunya kan gitu. Masing-masing rumah itu harus hatam bab tentang transformasi personal ini. Harus hatam biar nanti setiap jiwa yang dari keluarga itu dia tuntas. Nggak diserahkan ke institusi. Dia sekolah juga itu penting nggak penting itu. Udah pintar semua, diajarin bapaknya, kitabnya banyak. Kan zaman dulu kan gitu ya. Kiai-kiai kan gitu. Nggak perlu disekolahin, bapaknya kiai, kitabnya banyak, diajarin sendiri. Akhirnya anggaran pendidikan, ya buat jalan-jalan. Kita sumbangin ke Zimbabwe sana nggak apa-apa, sedekah. Ya. Nah ini kan uang negara itu nggak cukup buat ngurusin jiwa-jiwa yang masih dimensi 3. Ya teman saya, Prof. Sugeng, ngajarin mahasiswanya. Ujian tertutup dapat E. Ujian terbuka malah dapat E juga gitu. Disuruh open book gitu ya. Itu dapat E. Aduh. Saking gelapnya gitu. Itu karena nggak diurus di keluarga kegelapan ini. Jadi kegelapan ini mestinya itu selesai di keluarga masing-masing. Jangan dibebankan ke institusi. Nanti institusi itu nanti kita bayar itu. Kita bayar lewat pajak kita. Dan itu sia-sia aja. Pada akhirnya kan kita lihat institusi kita nggak mampu aslinya itu. Gimana satu dosen ngurusin kegelapan dari berbagai macam keluarga? Ya nggak mampu.
Ya kan nggak mampu. Jadi ini model apa ya? Bukan model baru sih. Udah lama kan gini. Cuma digambar lebih bagus. Jadi setiap jiwa itu kemudian mampu mengurus peradaban, mengurus kota, komunitas, bisnis, budayanya, keluarganya, termasuk ngurusin badannya. Jadi perdukunan nggak laku lagi. Ini kan kacau. Media sosial kita isinya lagi ribut soal dukun dan kriminalnya Pak itu kan polisi. Wah, institusinya ribut gitu kan. Ya, berita 10 hari terakhir ini isinya itu toh polisi dan dukun. Itu kan luar biasa ya. Yang dukun ngurusin badan. Kalau sakit itu urus sendiri bisa. Pakai kesadaran, ilallah. Peragaan kemuliaan Tuhan itu tuntas tuh. Nanti emosinya diprogresifkan. Wong sakit itu yang sakit emosi asli. Apa sih bedanya orang sakit sama sehat? Emosinya berbeda itu. Coba diprogresifkan emosinya, sembuh itu. Itu sudah ada riset epigenetik ya. Emosi itu bisa mengubah ekspresi DNA, genetik. Lebih kuat dibanding obat-obat manapun gitu. Kayak om saya ya, diabetes terus gulanya selalu tinggi. Pas naik haji sembuh total. Saat di sana makan apa aja, kembali lagi naik lagi gulanya. Kalau naik sana bahagia katanya, senang. Jadi pas kembali di sini, mau kerja lagi nih. Sakit lagi. Dunia perdukunan tergoncang. Nggak usah pakai dukun. Itu ngurusin badan itu dengan progresif emosi. Itu selesai, itu riset. Seperti itu. Makanya ini kita mau bikin pelatihannya itu. Ini loh kalau bisa diprogresifkan emosi sembuh. Saya kolesterolnya semalam berapa ini ya? 264. Semalam tuh saya progresifkan emosinya. Paginya saya cek sudah turun 100. Tinggal 164. Itu kan. Kekuatan emosi itu melebihi kekuatan zat kimia dari luar. Ini saya mau nurunin berat badan lagi nih. Pakai kekuatan emosi. Diubah aja emosinya. Berubah itu genetik. Itu risetnya begitu. Nanti kita bikinkan komunitas untuk ngurusin badan itu lewat progresif emosi. Ya, nanti ada komunitasnya nanti. Nanti setelah haul baru mau di launch. Biar lihat gitu. Oh gitu ya. Jadi yang diperlukan tuh guru dan ajaran untuk hidup dunia akhirat kan yang diperlukan kan itu, ya kan? Itu ada lagu-lagunya Man Ana gitu ya. Iya. Jadi yang nggak boleh hilang itu guru dan ajaran. Kalau institusi itu ya boleh ya kan? Tapi kalau guru dan ajaran itu nggak boleh hilang dari peradaban manusia karena itulah yang membimbing kita untuk melampaui kegelapan dan memperagakan kemuliaan Tuhan. Itu aja asli. Makanya itu cepat-cepat aja gitu ya, cepat-cepat transformasi personal gitu. Sekarang ini kan nggak perlu lagi, kita nggak pernah berpikir untuk transformasi personal. Mikir transformasi sosial aja. Bagaimana biar bisa kaya. Yang jomblo bagaimana bisa punya pasangan 4. Padahal masih jomblo loh, udah mikir 4. Bagaimana bisa glowing. Itu kan sifatnya sosial aja. Dia nggak tahu bahwa transformasi sosial itu
harus dimulai dari transformasi personal. Sekarang ini kan banyak industri, sebenarnya itu industri obat-obatan. Itu kan karena orang gagal transformasi personal. Maka industri farmasi merajalela gitu. Sebenarnya enggak perlu itu. Enggak perlu. Ya kan? Kemudian industri senjata, bunuh-bunuhan. Itu kan karena juga gagal transformasi personal. Memang kalau bunuh-bunuhan itu memperagakan kemuliaan Tuhan kan enggak. Jadi ujung dari transformasi personal itu adalah makom kehambaan, makom non-dual. Kehambaan itu peragaan kemuliaan Tuhan, titik. Hamba itu gitu. Ini malah ada perang antar agama lah, ngapain? Wong agama itu mestinya membawa manusia ke makom kehambaan. Ngapain ikut perang gitu. Nah, ciri hamba itu, cirinya hamba, peragaan kemuliaan Tuhan itu ciri hamba itu, peragaan kemuliaan. Udah gitu aja gitu. Harusnya itu ya, sekolah ya tujuannya itu. Sekolah tujuannya peragaan kemuliaan Tuhan. Agama peragaan kemuliaan Tuhan. Apalagi semuanya harus, semua institusi harus punya tujuan yang sama, yaitu kehambaan. Karena dengan itu manusia itu nggak mungkin jahat. Yang menjamin manusia nggak mungkin jahatnya cuma satu. Ilahnya itu apa gitu kan. Makanya di Islam itu concernnya itu ilahnya aja udah. Kalau ilahnya benar, dia autogenius, auto baik. Ya kan? Karena pasti itu kalau ilahnya benar, nanti dia pasti akan memperagakan kemuliaan ilahnya tadi. Dia akan memperagakan kemuliaan source of self-nya, akar kediriannya. Buah yang enak itu kan karena akarnya sehat. Ya kan? Nah, masalahnya itu kita tidak pernah lagi akar dari manusia itu apa sih yang paling penting? Ilah. Ilallah. Ya gitu. Bukan fisika. Fisika ya tentu saja penting, tapi itu bukan akar gitu. Itu yang permukaan. Yang penting jadi dokter, iya itu penting, tapi yang itu bukan akar. Ya kan? Seperti itu. Iya, ilah itu akar, penyebab. Penyebab. Ilah itu kan penyebab. Ya kan? Ya ini jomblo itu belum satu udah minta 4, maruk. Iya, kalau ilahnya benar nggak mungkin jahat karena Tuhan tidak ada sifat jahatnya. Yang jahat biar kamera aja. Ya gitu ya. Manusia jangan gitu ya. Tapi memang bab tentang keilahan ini itu nggak bisa didoktrinkan. Itu hasil progresif. Kalau didoktrinkan ya nggak bisa. Dia bukan doktrin dia. Dia sesuatu yang tumbuh. Kalau doktrin itu kan ditanamkan. Ditanamkan. Namanya ilah itu sesuatu yang tumbuh. Hasil dari negasi ilah-ilah yang lain. Namanya juga nafi isbat. Tapi dalam pengajarannya memang kita melihat ilah itu ditanamkan. Bahkan ditanamkan dengan cara-cara yang menyakitkan. Dengan rasa bersalah, dengan perasaan berdosa, dengan perasaan ketakutan. Itu menanamkannya, wah, Anda benar ini dirusak sudah. Tidak mungkin terperagakan kemuliaan Tuhan kalau doktrin tentang ilah itu ditanamkan dengan rasa bersalah, perasaan berdosa, perasaan malu, dan ketakutan. Tidak mungkin. Pasti itu menjadi umat yang bukan hanya rapuh ya,
tapi tidak berharga, worthless. Ya, worthless. Karena kesadaran itu progresif, tidak positif. Namanya doktrin itu kan menuju positif. Namanya doktrin itu menuju positif. Ya kan? Sementara namanya kesadaran itu dia harus hasil dari progresif. Hasil progresif. Jadi ini orang tua jangan apa ya, ya ini kita perlu yang apa namanya, yang hilang dari peradaban kita itu tidak ada lagi pendidik yang paham progresif. Semua pendidik itu punya teori positif. Memang belajarnya pendidikannya kan barat itu positif kan. Teorinya teori positivisme. Termasuk di pondok-pondok pesantren, metodenya metode positif. Ya kan? Dan teori progresif itu belum ada. Kecuali mungkin di tarekat, tapi itu dianggap bukan, itu hanya untuk orang tua yang sudah mau meninggal. Anak-anak, jadi waktu masih sehat, masih muda, diajarkan yang positif. Nanti kalau sudah umur-umur, sudah mulai mimpi, ya mimpinya kok aneh-aneh, nah itu baru cari tarekat gitu. Lah kan telat. Ya kan? Jadi kalau diperiksa, cara kita mendidik generasi positif semua itu. Termasuk sekolah-sekolah keagamaan. Positif sudah. Saya sudah banyak melihat-lihat. Wah, mati ini sudah. Mati. Selesai sudah ini. Ya karena kita tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi konsep ilah. Masa kok teori tabula rasa itu dikuatin sama hadis Nabi, la ilaha illallah. Teori-teori yang positif dicarikan hadisnya. Ya Allah. Teori-teori positif dicariin dalilnya biar makin mantap nanamkannya. Iya, teori flash disk kosong. Ini penting ya, ini penting. Makanya ini mari kita apa ya, dengan model baru ini, mari kita urus sosial dengan kesadaran hamba. Nah, ini nanti kan kalau dimensi keempat ngurus itu gitu. Yang penting dia ada institusi, ada pelaksananya. Kalau dimensi kalau dari ke non dual enggak ada. Institusi boleh ada, boleh tidak ada. Kenapa? Loh, orang memperagakan kemuliaan Tuhannya itu tidak perlu ada polisi. Tidak perlu ada yang tepuk tangan untuk memperagakan kemuliaan Tuhan. Wong dia tidak mencari reward. Dia hanya hamba memperagakan kemuliaan Tuhannya di sosial. Nah, kalau ini bisa diperagakan, yang di sini namanya masyarakat dimensi kelima. Masyarakat dimensi kelima. One Heart Society gitu ya. Bukan Honda. Jadi masyarakat dimensi kelima itu masyarakat yang anggota masyarakatnya itu berjiwa kehambaan. Keluarganya itu keluarga dimensi kelima. Tubuhnya itu diurus dengan dimensi kelima gitu ya. Insya Allah rumah sakit nggak perlu repot-repot mikirin kita lagi. Kita udah selesai dengan diri kita. Dokter nggak usah bingung. Kasih BPJS-nya kapan? Nggak usah ada. Selamat tinggal. Kita kan selama ini dipikirin sama dokter kan. Sekarang nggak usah lagi. Matinya ya. Makasih dok untuk jasanya selama ini. Jadi para dokter gimana? Ngajar, ya memberi ajaran, menjadi guru.
Ya, itu. Jadi sebelum ke rumah sakit sudah sembuh duluan. Kenapa? Ya, mursidnya dokter kan gitu. Ya. Jadi mengajar langsung sebelum sakit gitu. Yang ini yang diperlukan. Tapi memang kita butuh ya, kita butuh orang-orang yang mau menjalani transformasi personal dulu. Lalu nanti dari situ pasti kok itu transformasi sosial itu niscaya. Nah, selama ini kan kita sekolah aja itu biar bisa di sosial aja kan orientasinya. Nggak ada orientasi peragaan kemuliaan Tuhan. Tujuan belajar biologi, peragaan kemuliaan Tuhan di bidang biologi. Kan nggak gitu. Menjadi sarjana biologi gitu. Tuhannya nggak perlu. Nggak ada. Ya itu ya. Ini model ya, model kurikulum apa bukan model kurikulumnya. Model gambarnya, kurikulumnya dari dulu memang gitu kan. Ya, transformasi personal sampai pencerahan. Mintai jasa wirid Bang, biar cepat. Ayo ke kantor. Nanti di printin sama Haidar, ijazah wirid. Ya, nanti di printin nanti. Langsung cepat. Jadi nanti itu setiap orang itu nggak boleh lagi plonga-plongo. Badannya kok yang ngurus yang lain. Ya bisa. Jadi yang semua lokalitas ini itu dia diurus sendiri. Kayak zaman-zaman Nabi gitu kan. Bilal ya bisa ngurus penyakit, bisa ngurus masyarakat, bisa ngurus negara. Bilal ya. Kita aja yang udah sekolah sampai S2 ngurus RT nggak bisa. Ngurus rumah tangga kan keteteran gitu ya. Zaman dulu itu kan merata ya. Baik yang mantan budak maupun semuanya sama. Ya karena itu peragaan keilahian kan nggak mungkin beda. Mungkin ciri-ciri tipologinya beda, tapi kualitasnya sama. Nggak ada lagi masyarakat wong cili, nanti nggak ada lagi elit, nggak ada elitnya masyarakat dimensi 5 itu. Semuanya hamba, umatan wahidan gitu, nggak ada lagi. Kayak sekarang ini kan masyarakat itu ada wong cili, itu nanti tiap 5 tahun dirisui sama partai politik, digangguin ketenangan batinnya dengan serangan fajar kaosnya. Ya kan? Nanti masyarakat dimensi 5 itu pemilihan pemimpinnya itu pakai udah sholat dipilih bareng-bareng aja. Ya kan? Nggak usah pakai perwakilan. Tinggal tunjuk, oh ya itu prestasinya besar. Gitu. Ya, aklamasi aja, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nggak ngeluarin banyak duit. Partai politik fungsinya untuk edukasi aja udah. Orang belajar politik di parpol gitu. Jadi kampus aja udah. Udah mandiri semua. Soalnya parpol ini kan kadang-kadang itu mereka itu punya objek garapan. Masyarakat kecil itu terus yang dibawa-bawa tuh. Programnya itu program untuk masyarakat kecil gitu kan. Janji mulu. Kok nggak tuntas-tuntas gitu. Nah, kalau nggak ada lagi kategori masyarakat kecil kan nggak ada lagi yang diurus. Ya sudah kalau lazim gitu ya. Jadi selama masih ada masyarakat yang nggak mampu mengurus dirinya, selama itu memang membutuhkan institusi. Selama itu masyarakatnya butuh ilah yang tampak, yaitu institusi. Nah, nanti muncul kartu pranikah. Nah, ini yang repot ini. Kartu prajomblo. Wah, susah kan. Anggaran habis buat main kartu-kartuan. Ini Mbak Un mau daftar nih 3 kalau ada kartu pranikah.
Nanti dapat santunan. Oke, ini jadi mari berlomba-lomba ya. Paling enggak itu ya transformasi personal dulu lah. Transformasi personal dari kesadaran dualitas ke kesadaran hamba. Kesadaran hamba itu kalau bahasa Inggrisnya itu ya kesadaran non dual. Kesadaran non dual itu kan ujungnya itu devosi, ngabekti kalau rata orang Jawa. Ngabekti. Tapi di Jawa itu kan apa ya, ngabekti namanya. Hamba itu. Devosi kalau bahasa hanya Hautin. Ya itu. Jadi mari kita berlomba-lomba. Keluarganya jangan dijadiin tidak berdaya. Ya. Pokoknya ini transformasi ini ya. Transformasi personal dan sosial. Kemarin sehari itu bikin ginian. Jadi nggak masuk. Jadi nggak TBP gitu ya. Oke, Mas Camim ya. Itu dulu. Siapa? Jangan lupa apa namanya itu bukunya dioret-oret. Mau transformasi personal itu dimulai dari rajin oret-oret buku, baca buku. Jangan baca horoskop aja. Aku dukun kayak gitu itu. Baca horoskop, baca ramalan. Ya kan. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Teman-teman yang ada waktu besok kita ada kelas ya, 17-an. Terima kasih. Ditunggu pengumumannya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.